Pak Bayu. Jadi ibu Anda yang kasih tahu ke Riko bahwa Anda dan Kanza ada di sini. Diam kamu. Rasakan itu. Mas sudah Mas, tenang Mas. Udah baik. Mas! Ibu, orang itu bukan cuma ingin membunuhku, tapi juga anak-anakku, cucu ibu sendiri. Ini semua perbuatannya Bu Asi itu loh. Ibu tirinya bukan Sa. Kita harus balas dia, Bi. Wah, kelihatannya ada yang nggak beres nih. Tacet. Stop. Kenapa sih lagi asik-asik juga? Kamu diam aja. Hai cucu-cucu nenek. Nih, ada jus. Enak deh. Ayo minum. Loh, kenapa? Kok malah main tengok-tengokan? Ayo minum. Astaga, ini yang bikin pembantu kalian, si Ningsi. Jadi harusnya nggak apa-apa dong. Ayo minum. Aduh, ini pada kenapa sih kok tegang gitu mukanya? Siapa yang mau minum duluan? Nadia atau Dani? Ya udah, Nadia aja. Nadia aja yang minum. Ayo, ayo minum dong. Udah nanti kalau misalnya kurang, nenek minta untuk bikinin lagi, ya. Kamu berhasil membuat satu-satunya anakku membenci pada aku. Itu gara-gara kamu. Gara-gara kamu, Bayu menyalahkan aku atas perbuatan yang aku tidak buat. Kebencian ibu itu sudah hampir membunuhku dan Kanza. Atau memang ya, Bu, dengan kejadian semua ini, lebih baik Bayu mati aja. Biar Bayu mati aja, biar ibu paham dengan semua kejadian yang ada di rumah kita, Bu. Ibu, orang itu bukan cuma ingin membunuhku, tapi juga anak-anakku, cucu ibu sendiri. Ibu gak sadar kalau ibu sudah memasuki setan di dalam rumah kita. Kamu akan menebus semua atas kesalahan kamu. Kamu tuh Ini Anda kenapa sih selalu aja bikin gagal sama saya? Kamu tuh berisik, tahu nggak? Pusing kepala saya, sakit dengar omongan kamu. Ya jangan makanya jangan dorong orang dong. Ini Oma aus, Oma minum ya. Oma, jangan. Oma.
Aduh, perutnya melilit, nggak enak banget. Aduh, mana? Tasya? Oma mulas. Gilingan ya kalian berdua ya. Begitu kelakuannya ya. Oma kalian seperti itu pasti karena efek obat yang udah kalian masukkan ke dalam jus. Bandel kalian berdua, bandel banget. Dengar baik-baik ya. Mana mungkin buaya bisa dikadalin. Aduh. Ibu kenapa? Udah kamu salah. Saya nggak butuh bantuan kamu. Kenapa ibu selalu seperti itu pada Kanza? Kanza hanya niat membantunya. Mas udah mas, gak apa-apa. Ningsih, Iya, Pak. bukannya seharusnya kamu itu siapkan makan siang? Memangnya sudah siap? Oh, itu. Iya, Pak. Sayang? Papa, aku lapar. Ningsih, Kirana lapar. Berapa lama lagi makannya? Iya, Non. Biningsih balik lagi ke dapur ya. Terusin masak, Misi. Sayang, ke sana yuk. Kenapa kamu masih di sini? Ayo keluar. Bu, aku cuma... Udah sana keluar. Kamu senang kan? Bahagia? Karena aku mendapat karma apa yang aku lakukan atas kamu. Iya kan? Bu, aku cuma khawatir sama ibu. Dari tadi ibu kan juga udah bolak-balik kamar mandi, Bu. Aku takut ibu kenapa-napa. Alah, kamu tuh nggak sesok baik. Udah sakit perutnya. Ya Allah, kasihan banget ibu. Gimana ya keadaannya Bu Lastri? Bi, kapan matangnya? Bi, aku udah lapar. Non Kirana, tunggu sebentar lagi juga matang ya. Aku bantuin ya. Jangan Non Kirana, jangan. Biar Biningsih aja yang nyelesain masakannya. Ntar kalau udah matang, baru deh Non Kirana bisa makan. Sabar ya. Ma, Mama buat apa? Mama lagi nih bikinin teh buat Oma. Mama lihat soalnya tadi Oma sakit perut. Kali aja nanti habis minum teh udah baikan. Mama baik banget. Bu, biar Biningsih aja Bu yang buatin. Bi, tadi aku bilang apa? Kapan matangnya, Bi? Oh iya, iya Non. Bu, ini tehnya.
Perih panas. Ya Allah Kirana, sayang kamu nggak apa-apa? Kirana, maaf Kirana. Oma nggak tahu kalau kamu ada. Aduh. Kanza, ayo kita keluar. Kita harus obatin Kirana. Ayo sayang. Pasti sekarang Bayu akan semakin membenciku. Ningsih! Ningsih! Aduh, Ningsih! Ningsih! Kayak suara Bu Lastri. Salep mana ya? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bibi, masih lupa nih matiin kompor. Masalah satu belum kelar, ada lagi. Mas Bayu kalau lihat pasti dia bisa tambah marah. Bu. Ini perempuan benar-benar kurang ajar. Pokoknya saya akan bayar dia atas perbuatannya dia. Iya Bu, semenjak ibu tirinya dan adik tirinya itu tinggal di sini ya Bu ya. Sama kita gitu. Wih, kelakuannya itu loh Bu, makin ngelunjak. Bener-bener tuh mereka Bu. Tapi kamu tahu, saya nggak akan diam. Saya akan lakukan sesuatu. Iya Bu, bener. Ibu tuh harus kasih pelajaran sama mereka Bu. Coba Papa lihat mana yang sakit. Ya ampun. Ah iya. Sayang, kakinya masih perih? Ini tuh, kakinya sampai merah kayak begini. Iya Mas, kakinya merah tuh Mas, masih perih. Ini Mas, salepnya Mas. Oh ya, sini. Atau sini aja. Nanti pas udah dikasih salep udah nggak perih lagi. Oh iya, Ma. Jadi dingin sekarang. Makasih ya, Ma, Pa. Kalian hebat. Iya sayang. Kanza, maafkan ibuku ya. Tidak seharusnya ibuku bersikap seperti itu sama kamu. Aku tahu, kamu cuma ingin membantu ibu untuk mengurangi rasa sakitnya. Nggak apa-apa kok Mas, aku ngerti. Mungkin dengan seiring jalannya waktu pasti ibu akan berubah kok Mas. Ya, insya Allah. Udah, pelan-pelan. Nah, siang anak papa. Oma. Oma, maafin aku ya, Oma ya. Iya Oma, maafin aku juga ya. Kenapa kamu minta maaf? Tadinya kita nyuruh Biningsih buatin jus itu untuk bukan Oma. Sebagai balasan atas apa yang dilakukan ke Oma. Iya Oma, tapi nggak tahu kenapa Biningsih malah ngasih ke ibu tiri sama adik tirinya Ibu Kanza. Apa?
Aduh. Mama. Bu, sebentar. Bi, gara-gara Bibi nih. Coba tadi Bibi tuh ngasih jus itu ke Bu Kansa. Pasti Oma nggak bakal sakit perut kayak sekarang kan? Loh, kok Mbak Nadia, Mas Dani, masa nyalain Biningsih? Biningsih tuh tadi udah benar buatin jusnya itu buat Bu Kansa. Tapi itu loh, adik tirinya itu ngerebut. Ya Biningsih kan nggak tahu kalau jus itu bakalan dikasih ke oma kalian. Pelan-pelan, Oma. Maafin kami ya, Oma. Ya udah, nggak apa-apa. Ayo kita bicarakan semua ini. Kamu tahu, kalau kita mau merencanakan sesuatu, itu kita harus hati-hati. Kita tidak bisa meremehkan perempuan-perempuan itu. Kansa, Asi, dan Tasya. Iya, Oma. Lain kali kita akan hati-hati. Aduh, Oma, sebentar. Oma sakit lagi nih perutnya. Kakak tolong juga. Lemas aja. Anak bandel banget. Macam-macam dia. Aduh, melilit. Tasya, masih sakit perutnya? Aduh, lagian kamu gimana sih? Itu semua gara-gara Mama, tau gak? Mama bukan yang kasih tauin aku kalau jusnya itu ada pencahar. Mama malah nyuruh aku minum. Lihat sekarang jadinya begini. Siapa yang nyuruh kamu minum? Kan kamu yang langsung minum sendiri. Ini pembelajaran ya. Lain kali kalau misalnya kita ngambil atau dikasih makanan atau minuman dari mereka, jangan main asal terima aja. Ngerti nggak? Ya aku nggak tahu. Iya makanya sekarang itu diinget-inget, Tasya. Kumat. Aku deh. Tasya, makanya lain kali itu kamu dipakai otaknya. Nalar dikit. Aku gak mau tahu. Pokoknya Mama harus balas mereka. Mama harus lakukan sesuatu. Mereka udah bikin aku sakit perut kayak gini. Iya Tasya, kamu tenang aja anak mama cantik. Mama udah buat rencana yang luar biasa supaya mereka itu nangis. Dan itu akan menunjukkan kepada mereka bahwa kita adalah bagian dari keluarga mereka. Dan itu akan membuat mereka gak akan berani macam-macam sama kita. Tapi gimana caranya, Ma? Oma lemas banget. Perutnya benar-benar sudah terkuras habis. Oma, maaf ya jadinya kena ke Oma. Nggak usah minta maaf, nggak apa-apa. Aduh. Kok masih pada di sini? Ayo dong kita makan. Makanannya udah siap loh. Dan Pak Bayu juga udah nunggu di ruang makan. Ayo makan. Kalau masuk itu kamar orang, ketuk-ketuk dulu ya. Jangan asal nyelonong aja. Bener-bener nggak tahu sopan santun. Mending Ibu makan deh sama naktir Ibu. Kita tuh nggak sudi ya makan semeja sama kalian. Aduh. Jangan julid gitu ya anak cantik ya. Ayo kita makan. Kan papa kamu bilang katanya mau makan sama semua anggota keluarga. Kan
Kan kita sekarang udah satu keluarga, ya kan? Loh, kok malah pengen tengok-tengok lihat-lihatan gitu? Udah deh, ayo makan. Itu papa kamu udah lama ya. Ini semua majikan saya. Ya udah kalau gitu, Ibu Lastri, ayo makan yuk. Ayo makan. Kan tadi perutnya pasti kosong gara-gara tadi. Jangan sentuh sama gue. Jangan sentuh sama gue. Kamu itu nggak usah tarik-tarik saya. Nggak usah sok akrab deh. Bu, Ibu salah. Saya itu bukannya so akrab. Saya Asih hanya berusaha untuk menjadi mertua yang teladan. Bukan seperti Anda yang bisanya menyiksa menantu, terus mencekoki cucu-cucunya supaya benci sama ibu tirinya, ya. Saya bukan seperti itu. Tapi ya sudah, kalau Anda tidak mau ya nggak apa-apa. Ayo, papa kalian udah lama nunggu. Ayo deh, ayo. Lepas dong. Ayo. Akan dilepas asal makan. Ayo, makan ya cucu-cucu. Semuanya ayo makan. Ayo. Gimana nih, Bu? Ayo, pelan-pelan. Senang banget ya akhirnya bisa kumpul semua, makan bareng sebagai sebuah keluarga besar. Ya, sudah lama saya mengharapkan bisa kumpul makan bersama seperti ini. Ini seru banget makan bareng-bareng. Benar sayang. Kamu seneng ya Kirana? Nak Bayu, ibu tuh tahu betul loh apa yang menjadi keinginan Nak Bayu. Makanya sekarang ibu wujudkan menjadi nyata. Terima kasih, Bu. Jilat. Ayo, nanti makanannya keburu dingin. Sekarang ayo semua makan, silakan. Ibu, duluan silakan. Oh jangan, lebih baik Nak Bayu dulu yang ambil. Nih sini. Biar ibu kasih nasinya. Soalnya kan Nak Bayu sama Kanza tadi Terima kasih. abis menghadapi kejadian yang bahaya sekali. Jadi ya harus ekstra energi, ekstra tenaga. Ini Ya. ambil Nak Bayu. Enggak apa-apa, duluan aja, Bu Asih. Terima kasih. Iya. Kanza ini ya. Terus apa lagi? Ini ya. Dani. Astaga. Dani, kelewatan kamu. Nggak bisa hati-hati. Mas, udah Mas, tenang Mas. Ini seru nih, seru banget. Dengan begini si Bayu pasti akan tambah benci sama anaknya.
kamu sabar, tenang. Nanti kita bicarakan ini baik-baik. Bagaimana aku ini bisa tenang? Dani udah kelewatan. Gak bisa diajak ngomong baik-baik. Apa segala sesuatunya harus pakai hukuman? Iya Dani. Mau pakai dengan hukuman atau apa? Hah? Kamu nggak apa-apa? Hah? Kamu kenapa? Enggak mas, kena air panas aja. Sampai merah kayak begini. Ya, cuma perih aja mas. Biar aku antar kamu istirahat. Dani, Papa belum selesai dengan kamu, ya? Tangan kamu ada yang luka. Mana tangan kamu yang sakit? Ini tangan kamu pasti yang kena sup panas tadi. Sampai merah seperti ini. Sebentar, aku ambil salep yang tadi ya. Ya Allah, apa yang harus aku lakuin ya sama anak-anak? Dani sama Nadia kelakuannya masih seperti itu. Sampai kapan ya Allah? Sampai kapan mereka seperti ini dan bisa menerima aku? Tahan sedikit sakitnya. Makasih ya Mas. Bagaimana? Udah enakan? Udah gak seperti tadi kok. Perempuan itu bener-bener licik. Lihat tuh, sekarang Papa jadi perhatian sama dia. Dia memang seperti ular. Aku tetap gak rela, Oma. Lihat aja, aku akan tetap cari cara untuk diangkat kaki dari rumah ini. Rasakan itu. Mas udah Mas, tenang Mas.
Kanza, benar-benar keterlaluan kamu, Kanza. Berani-beraninya kamu membawa suami kamu untuk mengancam aku. Dan berani-beraninya kamu menyuruh suami kamu untuk menghabisi aku. Kamu pasti sangat puas kan ketika kamu melihat aku dihabisi oleh suami kamu yang tua itu, sayang. Kanza! Kanza! Kanza, kamu belum sadar juga ya? Mereka itu cuma anak-anak tiri kamu, sayang. Kalau kamu ingin anak kandung, kamu harus menikahi aku dulu. Kanza, berani nampar aku ya? Kanza, tunggu Kanza! Mas! Kamu sudah sangat menghancurkan hati aku, Kanza. Dan aku sangat tidak suka hal ini. Kanza, kamu lihat aja nanti. Bayu bilang kalau kamu adalah istrinya. Dan Bayu juga bilang kalau dia akan menghabisi aku. Kalau aku berani melihat kamu, atau bahkan menyentuh kamu, Kanza. Kita lihat saja nanti. Apakah Bayu bisa melakukan semua itu? Bu Lastri, ibu tuh harusnya tenang. Ningsih tahu Bu Lastri itu lagi kumat darah tingginya. Bagaimana darah tinggiku nggak kumat, Ningsih? Kanza selalu aja bikin masalah. Ya udah, sekarang ibu tiduran dulu, istirahat. Aduh, kan bosan tiduran melulu. Aduh, telepon dari Riko. Dia mau apa lagi sih, Bu? Atau dia jangan-jangan kepengen balas dendam karena dia tuh sudah dipukulin sama Pak Bayu.
Udah, Bay. Udah. Mas udah dong Mas, udah Mas, cukup. Ya udah. Ya. Ya benar. Ya. Halo? Akhirnya Anda mengangkat telepon dari saya, Ibu Tua. Mau apa lagi sih kamu? Sekarang Ibu Tua punya dua pilihan. Antara Ibu Tua yang datang ke villa saya, atau saya yang datang ke villa Anda. Tapi, kalau saya yang datang ke villa Anda, saya yakin Anda pasti tidak akan menyukainya, Ibu Tua. Apa? Kamu mau saya datang ke villa kamu sekarang? Mana mungkin? Ibu Tua, Anda hanya punya 5 menit dari sekarang. Bu Lastri, dia ngomong apa, Bu? Bu? Ibu mau kemana? Enggak kemana-mana. Cuma mau lihat anak-anak ada di mana. Aduh. Apa sih yang Riko mau sekarang? Kenapa jadi berantakan begini ya? Ini jangan sampai Bayu, Kansa, dan ibu tirinya tahu saya kesini. Ini Riko mana ya? Halo, Ibu Tua. Mau apa kamu suruh saya kesini? Bayu benar, saya benar-benar sudah mengundang iblis. Saya memang sudah bikin kesalahan berurusan sama kamu. Kamu benar-benar iblis. Lepasin saya. Apa maksud kamu, Riko? Kesepakatan kita kan sudah selesai. Ibu Tua, kesepakatan kita belum berakhir. Masih ada yang harus Anda lakukan untuk saya
Saya sudah tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Diam, diam, diam! Bisa diam di sini. Oke? Ibu tua, di dalam koper ini ada 100 juta. Buat apa ini? Uang ini pastinya bukan buat Anda, Ibu tua. Anda ingin Kanza keluar dari rumah Anda, bukan? Baik, saya akan mengabulkannya, Ibu tua. Bagaimana caranya? Kamu pikir Kanza mau dikasih uang 100 juta? Terus dia pergi meninggalkan Bayu? Kalau dia bisa dibeli dengan uang, pasti saya kasih dia 500 juta dan pergi dari anak saya. Sayangnya Anda salah, Ibu tua. Uang ini bukan buat Kanza. Tapi uang ini untuk Ibu tiri dan juga adik tirinya Kanza. Setelah Anda pulang nanti, simpan koper ini di mana Ibu tiri dan juga adik tiri Kanza bisa mengambilnya. Saya yakin mereka pasti akan langsung mengambil koper ini, Ibu tua. Tenang saja, Ibu tua. Saya sudah sangat mengenal dua nenek lampir itu, Ibu tua. Karena ini lebih dari apa yang diharapkan selama ini. Terus apa hubungannya sama Kanza? Kalau ibu tirinya sama adik tirinya sudah pergi, kamu pikir dia juga akan ikut pergi? Setelah dua nenek lampir itu mengambil uang ini, Anda harus langsung bilang kepada Kanza kalau Ibu tiri dan juga adik tirinya telah mengambil uang Anda. Dan saya juga yakin, Ibu tua, Kanza akan langsung bergegas mencari Ibu tiri dan juga adik tirinya. Dan setelah Kanza keluar dari villa, sisanya biar saya bereskan. Setelah itu, Ibu tua harus langsung bilang kepada Bayu kalau Kanza beserta ibu tirinya dan juga adik tirinya telah kabur tanpa jejak. Dan itu adalah keinginan Kanza untuk supaya bisa membawa keluarganya ke rumah Bayu. Itu adalah rencana paling bodoh yang saya pernah dengar. Bayu itu tidak akan percaya. Dia itu pasti akan terus mencari Kanza. Dan saya tuh tidak mau terlibat. Anda mau kemana, Ibu tua? Bisa diam ya? Anda bisa diam tidak? Ha? Anda bisa diam? Ibu tua, Anda sangat peduli dengan keluarga Anda, bukan? Kalau Ibu tua ingin pergi, silakan pergi. Silakan, Ibu tua. Tapi setelah Ibu tua pergi, saya akan langsung meledakkan villa Ibu tua beserta Kanza dan juga seluruh keluarga Anda.
Riko, jangan kamu lakukan itu. Jangan kamu lakukan itu. Jadi kalau gitu ikuti semua perintah saya. Laki-laki ini benar-benar sudah gila. Jadi bagaimana Ibu Tua? Apakah Anda telah menentukan pilihan? Ya. Ambil. Iya, Kanza. Kamu istirahat aja di villa ya. Aku sama anak-anak mau ambil barang dulu di rumah, terus balik lagi besok pagi di sini. Gak apa-apa kan? Ya Mas, hati-hati ya. Dadah, Ma. Udah sayang. Yuk, masuk semuanya. Sayang. Oke. Akhirnya ya kita jadi penguasa di villa ini, jadi permaisuri dan jadi tuan putri. Pastinya. Kita enaknya ngapain dulu nih? Kita enaknya ngapain dulu? Enaknya. Oh gini aja, kita keliling, kita cek villa ini. Siapa tahu ada barang-barang yang berharga. Bener banget. Yes, ayo, yuk. Ayo. Baguslah kalau mereka pergi. Memang mereka itu harus perginya bersama. Saya benar-benar senang sekali lihat mereka itu pulang ke Jakarta. Oke, ayo cepat. Sebelah sini Mama cari lemari. Ada nggak? Gak ada, pakaian doang. Aduh. Ya udah, kalau gitu kita cari lagi. Kita cari lagi tempat lain. Oke, Tasya, kamu periksa lemarinya. Ya. Ada nggak? Hah? Nggak ada, Ma. Ya udah, kalau gitu kita cari tempat lain. Ayo. Oke, kamu sebelah sini Mama. Iya, aku cari di sini deh. Waduh, kayaknya ini barang-barang tua semua deh, Ma. Ini apa? Ya ampun, Nggak ada isinya ini. nyebelin banget. Capek, Ma. Kita mau nyari apa lagi nih? Ternyata ya, ini villa cuman gedenya aja. Tapi barang-barang berharganya nggak ada sama sekali. Diumpetin mungkin. Dia nenek lampir nih pasti. Cuma deh kita. Iya,
cuci tangan dulu deh ya. Debu semua nih. Yuk. Beberapa jam lagi kita bisa menyingkirkan mereka untuk selamanya. Dan mereka tidak akan bakal datang ke sini lagi. Ya. Aduh, Bayu ini bagaimana sih? Dia kan perginya nggak bawa uang. Harusnya kan dia tunggu sebentar. Saya ngambil uang di brankas ini dulu. Baru dia ambil uangnya, ini sekarang kan udah telat. Terus gimana dong Bu? Apa Pak Bayu mungkin balik lagi ke sini? Gampang, dia kan bisa pakai kartu kreditnya. Cuma yang saya bingung sekarang, uang 100 juta ini mau ditaruh di mana? Tapi Bu, di rumah ini kan ada pencuri Bu, 2 orang itu. Nanti kalau mereka tahu ini ada uang 100 juta gimana Bu? Dia curi lagi. Kamu tahu, dia itu sudah tidak berani masuk kamar saya. Sekarang begini, ini uangnya kamu simpan aja di lemari. Oh iya. Terus kuncinya taruh di bawah bantal saya di tempat tidur. Ya. Siap Bu. Ya udah, kalau gitu kita ke dalam Bu. Mau taruh di lemari. Gilingan banget itu nenek lampir. Duit 100 juta. Dia simpen dalam lemari. Dia tenteng-tenteng dibawa ke villa. Idih, orang kaya. Tapi pasti mereka ngejagain di kamarnya, Ma. Nggak mungkin gampang ambil itu. Udahlah Tasya, kita ambil resiko. Kita harus ambil uang 100 juta itu. Gini. Kita ngambilnya pas malam hari. Saat itu nenek lampir tidur. Dia kan kalau tidur ngoroknya kenceng banget. Iya kan? Aman lah. Ma, tapi gimana Kanza? Kanza? Iya, Kanza. Bodoh banget sama si Kanza. Sekarang gini ya Tasya. Dengan duit 100 juta. Kita bisa memulai hidup baru, Tasya. Kita bisa pergi menjauh dari kehidupan mereka tuh. Ya enggak? Iya sih. 100 juta. Ya Allah, kenapa perasaan aku gak enak ya? Seperti ada sesuatu yang buruk.
Nenek lampir. Tidurnya nyenyak banget ya. Sampai ngorok gitu. Orang kaya ngorok juga tidurnya. Maluin ya. Ini kesempatan kita buat ngikat 100 juta itu. Ya 100 juta, aduh mama mau banget. Oke, kita langsung masuk ya. Buruan yuk. Tasya, kenapa? Pintu kamarnya nggak dikunci. Kiringan banget, songong. Mentang-mentang dia orang kaya, duit 100 juta, dia kebiasa aja, nggak dikunci, nggak diamanin sama dia. Langsung aja, Mama. Mama. Apa sih? Kenapa? Aku agak ngerasa ragu deh, Ma. Ragu gimana? Iya, gimana kalau ternyata semua ini cuma settingan, cuma jebakan. Gimana kalau ternyata mereka sengaja nggak ngunci pintunya, terus ternyata duit 100 juta itu cuma pancingan buat kita. Ya kan? Kamu ini apa-apaan sih? Tasya. Kita harus ambil resiko itu, Tasya. Kita harus masuk ke dalam. Kamu ingat ya, 100 juta, Tasya. 100 juta ada di dalam lemari. Kita udah tahu tuh. Yang penting sekarang gini, kita masuk ke dalam. Kalau andai kata pun itu nenek lampir bangun, kita bilang aja alasannya kita masuk karena pintu kamarnya kebuka. Oke. Udah ayo masuk. Kok mereka lama banget masuknya? Kelihatannya kayak ragu-ragu gitu. Sepertinya mereka sudah masuk. Aduh, amin. Ini gilingan. Orang kaya tidurnya ngorok. Kalau mama jadi orang kaya, mama langsung operasi tenggorokan biar tidurnya cantik. Ini boleh kuncinya. Kenapa mereka diam? Apa mereka akan membunuh saya?
mereka sudah masuk dalam jebakanku. Yang mana mobilnya? Ini kayaknya sih yang ini deh. Cepet. WO. Ini dia. Ini Masuk. Ayo Tasya cepetan buka dong. Ini remote-nya rusak. Aduh. Aku buka manual deh. Gimana dong? Sebentar. Ini gimana? Ayo Tasya cepetan. Aduh. Udah bisa. Tasya, ayo. Duit 100 juta. Udah di tangan mama ini. Ayo cepetan. Sebentar, ini gelap banget, Ma. Ya ampun. Udah. Oke. Ayo. 100 juta. 100 juta di tangan. Itu siapa yang mau pergi malam-malam? Siapa itu ya? Tolong! Tolong! Yang kenceng Oma. Tolong! Tolong! Bu, ada apa Bu? Kamu kan yang membawa ibu tirimu dan adik tirimu masuk ke rumah ini untuk sengaja merampok kami. Lihat apa yang mereka lakukan padaku. Nih, lihat. Ibu tenang, sebenarnya apa yang udah terjadi, Bu? Mereka tuh hampir membunuh Bu Lastri gara-gara uang 100 juta. Lihat nih, mereka tuh memukul saya. Mau merampok uang 100 juta yang diminta sama Bayu. Kemudian tuh mereka kabur. Pokoknya ini saya harus kasih tahu Bayu. Biar Bayu tahu bahwa kamu dan ibu tiri kamu itu jahat. Sekarang kamu mau apa lagi? Kamu mau ini? Hah? Mau cincin? Ya, mau ambil? Ambil. Tapi kamu harus pergi dari sini. Kamu itu hanya membahayakan anak saya dan cucu-cucu saya. Saya benar-benar menyesal apa yang udah ibu tiri saya lakuin, Bu. Tapi ibu tenang aja, saya nggak akan biarin gitu aja kok, Bu. Saya akan balikin uang ibu sebelum Mas Bayu pulang. Aku udah menduga nih, saat pertama kali ibu masuk ke rumah Mas Bayu, pasti ada sesuatu yang terjadi. Aku nggak bisa biarin kayak gini terus, aku harus mencegah dia nih. Kalau nggak nanti Mas Bayu mikir macam-macam tentang aku. Aku harus nyusul ibu. Juta ada di sini. Yes. Jadi kita. Aduh, apa sih ini? Ya ampun. Tuh handphone ganggu banget ya. Masih aja bunyi-bunyi terus. Ngapain sih disimpan? Udah jadi buang. Aduh. Nih, dia nih yang nelpon nih. Alah. Ya udah, Tasya, stop. Stop dulu ya. Ini telepon bunyi melulu handphone ini. Iya. Bentar. Sini aja buangnya ya. Hilangin jejak. Oke. Ayo jalan lagi. Cepet. Oke. Nih sih. Iya Bu, HP-nya cepetan. Ini Bu. Halo. Riko, Kansa perginya naik mobil.
Dia pasti lewat sini. Ya Allah. Itu orang kenapa ngapain di situ? Aku cek dulu deh. Jangan. Firasat aku harus mundur. Aku harus cari jalan lain. Hai Kanza. Kanza. Sini Kanza. Lepasin! Kanza. Kanza. Enggak. Kanza, masuk. Jangan. Masuk. Pergi kamu. Masuk. Pergi. Masuk Kanza. Masuk. Aku nggak mau pergi. Masuk. Pergi kamu. Kanza. Pergi. Masuk. Masuk Kanza. Kanza, diam. Lepasin aku, Riko. Riko, lepasin, Riko. Riko, tolong, Riko. Kanza, diam. Kamu udah berpikir kalau kamu bisa hidup tanpa aku di sebelah kamu, Kanza? Kamu salah besar, sayang. Kanza, kalau kamu benar-benar berpikir kalau kamu bisa hidup tanpa aku, berarti kamu harus mati bersama aku, sayang. Kita akan hidup selamanya di neraka. Riko, tolong, Riko, lepasin aku, Riko. Nggak begini caranya, Riko. Papa. Kirana, sayang, kamu kenapa? Wah, tadi aku dengar mama teriak minta tolong. Nggak apa-apa sayang, mungkin barusan kamu itu mimpi buruk ya. Sayang, sini. Enggak, aku mau ketemu mama. Aku mau ketemu mama sekarang, Pak. Mama mungkin saat ini masih tidur. Kita kan besok pagi-pagi sudah balik ke villa. Yuk pindah tidur sini sama Papa. Enggak, aku pengen sama mama. Mama dalam bahaya, aku tahu, Pak. Telepon mama, Pak. Ya, Pak. Mama pasti lagi tidur. Kalau ditelepon kasihan ngeganggu. Telepon mama, Pak. Sama mama. Iya sayang. Iya. Udah jangan nangis. Kanza, kali ini aku benar-benar serius, Kanza. Kamu jangan macam-macam sama aku lagi, sayang. Hah? Kamu ngerti? Lepasin. Enggak, Riko, tolong, Riko, jangan, Riko. Riko, tolong, Riko, jangan, Riko, aku nggak mau. Kanza, kita tidak akan mati di sini. Kita harus cari tempat yang lebih baik daripada ini. Ya. Aku. Tuh kan, nggak diangkat-angkat. Pasti Mama sudah tidur. Sudah, nggak apa-apa kan kita besok pagi balik ke villa, ya kan? Enggak, aku nggak mau. Aku mau
Aku mau ketemu Mama sekarang, Pak. Mama dalam bahaya, Pak. Aku tahu, Pak. Kamu jangan bicara seperti itu, sayang. Mama nggak apa-apa. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Ya Allah, jangan ambil mama aku lagi. Aku mau sama-sama mama. Jangan panggil mama ke surga lagi. Aku kenapa juga seperti merasakan firasat aneh. Kenapa ya? Ya, ayo sayang. Kita lihat mama sekarang. Ayo, ayo. Ayo, Pak. Sama kakak ya, Pak. Nggak usah. Biar nanti kakak-kakak kamu yang antar supir aja nyusul besok pagi. Ayo, ayo sayang, cepetan ganti baju. Kansa. Kansa. Kansa! Enggak! Kenapa? Mama harus ke sana, Pak. Mama harus ke sana. Ke sana kemana? Pak. Kansa, Pak. Kansa. Ya Kansa kenapa? Kansa. Mama nggak bisa menjelaskan, Pak. Pokoknya Mama harus ke sana. Ya udah, biar tenang ya. Ya udah mendingan sekarang kamu istirahat di dalam kamar ya. Yuk. Papa ini gimana sih? Mama ini serius. Pokoknya Mama harus ke sana. Ma. Korek di mana? Kita beruntung banget, Mas, sumpah. Mama bangga kalau kita telah beberapa detik aja. Kita udah kena timbunan longsor. Bisa die kita. Benar, Tasya. Kita sangat beruntung sekali. Untung aja kamu bisa ngebut. Walaupun sedikit kita berkena. Tasya. Ada bagusnya juga sih. Di belakang ada kejadian longsor. Dengan demikian berarti jalanan ditutup berjam-jam. Iya kan? Dan itu berarti kita bisa kabur. Kita bisa kabur ke Bali. Atau kita bisa kabur ke Australia. Iya kan? Iya kan? Bener banget, Pak. Bener banget. Gimana? Kita jalan sekarang? Oke. Selamat kita. Jalannya begini. Kenapa ditutup ya? Papa, kok jalanannya ditutup? Papa juga nggak tahu. Coba Papa tanya. Mas. Maaf, sebentar. Iya, Pak. Jalannya bisa dibuka? Saya mau lewat. Itu villa saya di sana tuh. Nggak jauh dari sini. Maaf, Pak, nggak bisa lewat sini, Pak. Soalnya ada tanah longsor. Tanah longsor? Mendingan Bapak cari jalan lain aja, Pak. Mari, Pak. Ya, terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Muter jauh dong. Papa, ayo buru-buru, Pak. Aku mau ketemu sama Mama. Iya sayang. Papa lagi mikir untuk cari jalan yang lain. Ya. Kita mundur dulu dari sini. Enak ndak, Bu?
Kok itu kedengarannya kok suaranya Kirana? Apa saya berhayal ya? Ya enggak berhayal lah Bu. Itu emang suara non Kirana. Loh, kok bisa? Emang ada di sini? Yo bisa lah Bu. Kalau ada non Kirana di sini berarti itu ada Pak Bayu. Oh iya loh Bu. Nanti kalau Ibu cerita sama Pak Bayu itu ya, langsung saja kepada inti permasalahannya supaya Pak Bayu itu tidak curiga. Gitu loh Bu, gak usah berbelit-belit. Jangan sampai Ibu keceplosan. Sudah cepat kamu pukul saya. Pukul pakai apa Bu? Enggak. Aduh, ya pakai apa aja yang ada di sini. Cepetan. Enggak Bu, enggak mau. Nanti dia keburu datang. Aduh, apa ya? Apaan Ibu nih? Sini Bu, sini tanya. Aduh Bu. Cepetan. Pakai apa tuh? Ya itu boleh tuh. Ini Ya aja itu, Bu. boleh. Ini. Cepetan. Pukul. Aduh Ibu. Ya pukul. Ayo pukul. Pukul cepet. Aduh, yang kencang. Itu nggak rasa. Yang kencang supaya ada bekasnya. Udah mau Bu. Nanti kalau Ibu kenapa-napa Bu ciloko. Aduh gawat Bu, aku yang kena Bu. Nggak mau. Ini kan sudah memang, sesuai rencana kita. Kamu tunggu apa lagi? Itu kamu mau kalau nanti Bayu sama Kirana datang ke sini? Cepetan, kerasan dikit. Aduh Ningsih, sakit Ningsih. Aduh Bu, maaf Bu. Sampai pusing rasanya. Aduh Ibu. Sayang. Kirana, nggak usah lari-lari. Kirana sayang sekali sama Kansa. Dia bahkan tidak bisa berpisah dari Kansa, walaupun hanya semalam. Alhamdulillah, sudah ada ikatan batin yang kuat di antara mereka berdua. Mama di mana, Ma? Ma? Mama? Ma? Mama di mana, Ma? Mama di mana? Ma? Ma? Mama? Ma? Mama? Ma? Ma, Mama di mana, Ma? Papa. Aduk bawa nggak ya? Papa. Sayang, kamu kenapa? Aku juga bilang apa Mama sih, Mama kenapa-napa. Mama nggak ada di rumah, Pak. Kamu tenang aja sayang ya. Paling Mama lagi di kamar mandi. Makanya nggak dengar suara kamu teriak-teriak, ya kan? Ya. Aku udah cari di mana-mana tapi aku nggak ketemu Mama. Ayo Pak, aku akan tunjukin Mama di mana. Sebentar sayang. Bayu, dia sudah bawa semua barang-barangnya. Pakaiannya, alat makeupnya, sikat giginya pun dia bawa. Kansa itu sudah lari. Kamu tahu, dia itu kabur bersama ibu tirinya, membawa uang 100 juta itu, Bayu. 100 juta? Dari mana ibu itu mendapatkan uang 100 juta? Dari mana, Bu? Terus kenapa ibu juga
menyimpan 100 juta di villa ini? Untuk apa? Kalau Kanza itu punya niat untuk mencuri, dia punya kesempatan yang sangat besar untuk melakukan itu di rumah, Bu. Kenapa harus di sini? Ibu bawa uang itu untuk meminjamkan ke Pak Lurah. Dan memang ibu sering meminjamkan uang kepada orang-orang dan memakai bunga. Kamu masih juga belum percaya, Bayu? Jadi kamu kira ibu melakukan nih sendiri? Iya. Lihat. Mana mungkin kan ibu mau melakukan sendiri? Begitu aku ketemu dengan Kanza, aku akan mendudukkan masalah ini. Biar kita semua tahu kebenarannya seperti apa. Kamu tidak bisa mencari mereka, Bayu. Mereka akan pergi untuk selamanya. Kamu tidak akan bisa menemukan mereka, Bayu. Ibu, semoga ibu nggak ada hubungannya ya dengan menghilangnya Kanza dari villa ini. Kirana. Sayang, papa pergi dulu ya. Papa mau cari mama. Kamu di sini dulu sama Oma ya. Ya sayangnya. Pa, mau pulang ya? Iya sayang. Ya sayang. Bayu. Bayu, kamu mau kemana, Bayu? Dia tuh sudah pergi. Dia nggak akan kembali lagi. Kamu nggak pasti dia pergi cari lagi perempuan itu. Aduh. Bayu. Wah, gawat nih kalau Bayu tahu yang sebenarnya. Kirana, sudah sayang. Udah nggak usah kamu tangisin dia. Aduh, dia itu orang nggak baik, dia itu orang jahat. Kan Oma udah bilang sama kamu, ya kan? Dia nggak baik. Untuk apa kamu nangisin dia? Nggak usah sayang, udah. Sayang, iya. Ayo kalau kita masuk yuk, masuk sayang yuk. Ayo masuk ya, ayo. Bawa kita masuk, ayo kita masuk. Enggak. Maaf Pak, ada perlu apa ya? Mau cari seseorang? Ya, saya lagi cari orang yang bernama Pak Riko. Apa dia ada di dalam? Pak Rikonya pergi Pak. Bapak tahu dia itu pergi kemana? Saya nggak tahu Pak, itu perginya kemana dia. Ya sudah kalau begitu, permisi ya. Ada pesan Pak buat Pak Riko? Enggak apa-apa, enggak ada. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Kanza menghilang. Riko pergi. Pasti ada yang nggak beres ini. Kirana, ayo buka pintunya. Kirana. Ya Allah, jaga mama aku ya Allah. Aku tahu mama nggak akan pergi ninggalin aku. Aku mohon jaga mama aku, jangan biarkan kenapa-napa. Ya Allah, tolong kembalikan mama padaku. Kirana, ayo buka pintunya. Jangan kayak begini, Kirana. Ayo buka pintunya. Ayo dong, Kirana. Sudah. Biar nanti kalau dia sudah selesai nangis, pasti dia buka pintunya.